gitu kan. Nah, itu bisa dilihat ternyata ketika mulutnya diam, terlihat diam ya, ternyata bisa menghasilkan suara juga. Nah, itu lewat suara hidung seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat, jadi setiap bagian saluran pernafasan, bagian organ pernafasan juga saling bekerja sama. Ya, sehingga pada saat dia itu meniupkan udara, ketika pita suaranya terbuka, akan menghasilkan sebuah bunyi. Nah, bunyi ini kan baik lagi, itu baru sebatas voice. Kalau ucapan berbeda. Kalau ucapan itu voice juga, ya, tapi sudah dalam satu konteks tertentu, di mana dia itu dihasilkan dari otak manusia, ya, dan akan berhubungan dengan namanya bunyi-bunyi yang memang sudah berhubungan dengan namanya linguistik itu sendiri. Kita bisa lihat, ini ada si organ tubuhnya, jadi ada vocal source. Nah, ini vocal source ya. Jadi vocal fold itu kita itu adalah vocal source. Ya, jadi sumber si suaranya itu sendiri. Nah, kalau kayak faring ini adalah vocal tract. Nah, si resonansi ini nanti si suara yang ditiupkan dari paru-paru, si energinya nanti masuk ke vocal fold, menghasilkan sebuah suara, nanti akan beresonansi. Nah, beresonansi keluar dari namanya saluran hidung dan saluran mulut. Nah, hasilnya sebuah yang namanya ucapan seperti itu sendiri. Nah, oke, sampai sini paham? Halo, ada pertanyaan nggak? Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. dulu tuh kalau di SMA ada yang namanya faring sama laring, bedanya apa ya Pak? Kalau kita bisa lihat, ini kan ada faring ya. Faring itu lebih ke saluran pernapasan gitu kan ya. Laring juga sama. Nah, tapi kalau laring di sini, dia itu kita bisa lihat itu lebih bawah ya. Jadi kita bisa lihat lebih bawah dari si faring itu sendiri. Nah, dalam yang namanya ucapan yang lebih banyak berinteraksi gitu kan ya dengan si bunyi itu sendiri adalah di faring ini. Nah, laring ini hanya saluran pernapasan kecil aja nih, lihat nih laring di sini ya. Di sini. Nah, laring itu ini laring nih. Ini laring sebenarnya nih. Si vocal source ini di laring nih. Si pita suara ini ada di laring. Nah, ini udah faring. Paham ya, laring itu saluran ininya, saluran suaranya. Kalau faring itu saluran ibaratnya apa ya? Ini saluran pernafasan, kalau ini sumber suara lah seperti itu. Laringnya itu. Ya. Nah, si suara unik itu ketika masuk ke faring. Di mana di faring ini dia itu kan beresonansi. Nah, resonansi itu dihasilkan dari mana? Karena bentuk saluran pernafasan orang itu beda-beda. Paham ya? Nah, ketika berbeda-beda ukurannya, bentuknya akan menghasilkan suara yang berbeda juga. Seperti itu. Paham ya? Oke? Seperti paham? Antoni tadi namanya Antoni ya? Iya Pak. Pak, Bapak Oke. tahu ini nggak Pak? Suara kepala sama suara dada kalau orang lagi bernyanyi gitu? Nah, kalau itu saya musik kurang paham itu mah. Oke Pak. Ya, ada suara kepala, ada suara dada. Nah, itu tekniknya ada. Saya nggak menguasai itu. Jadi Teknik saya nggak bisa bernyanyi komentar. gitu. Ya, ada. Ya, misalkan ada yang unik-unik kan penyanyi-penyanyi itu yang kadang pakai suara kepala gitu ya. Iya. Dan semua penyanyi bisa pakai suara kepala juga kan. Oh iya ya. Tapi harus bisa juga ternyata gitu. Ada saat-saatnya memang si suara itu bukan dari dada tapi dari kepala gitu. Karena kalau kayak gitu saya maaf, saya nggak menguasai karena saya bukan ahlinya di bidang musik tarik suara gitu ya, seperti itu. Oke Pak. Paham Pak. Jadi ini organ tubuh manusia ya. Nah, kalau kita bisa tadi kan udah ngebahas tentang saluran pernapasan, sumber suaranya, ternyata lidah juga berpengaruh. Kalau kalian belajar bahasa Mandarin masih inget ya? Jadi nanti lidahnya itu harus dilipat. Ya, saya nggak ngerti itu gimana. Pernah saya belajar juga harus dilipat atau gimana. Kemudian ini lidah ya. Kemudian bibir juga berpengaruh. Makanya nanti kita bisa lihat ada yang namanya artikulasi. Ya. Kemudian ada fonem, kita bisa lihat ada voice unvoice. Biasanya kalau voice itu kebuka mulutnya. Kalau yang unvoice itu diem. Maksudnya nggak kebuka mulutnya seperti itu. Nah, ini ucapan ini sangat berpengaruh. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi dimulai dari namanya organ pernafasan. Respiration, ya, itu kita lihat power mechanism. Jadi, tanpa adanya organ pernafasan, suara itu nggak akan pernah muncul gitu kan. Ya. Tugasnya apa? Provide the energy for sound. Ya, menghasilkan sebuah energi ya untuk suara itu sendiri. Ya, jadi dia itu kan meniupkan bup dari paru-paru. Ya, kalau dari paru-paru ditiup, bup. Nah, setelah itu nanti masuk ke si saluran ini kan laringnya ketemu sama pita suara kan. Nah, si pita suara nggak buka tutup. Yang nggak buka tutup tuh yang menghasilkan suara itu sendiri. Ya, kemudian kita bisa lihat
breathing is an aerodynamic process. Ya, jadi kita lihat yang pertama, organ pernafasan tugasnya adalah menyediakan energi untuk bunyi itu sendiri. Nah, bernafas adalah sebuah proses aerodinamis. Ya, a difference in air pressure is created between the thoracic cavity. Ya, jadi ada salurannya, ada saluran toraksnya gitu kan ya, and the atmospheric pressure outside the body. Ya, jadi kita bisa lihat, jadi ada dua bagian, ya proses aerodinamis. Yang pertama adalah perbedaan tekanan udara yang ada di saluran pernapasan kita dan lingkungan sekitar kita gitu kan ya. Nah itu jadi kita bisa mengasihkan yang namanya sebuah proses aerodinamis seperti itu sendiri. Oke, jadi ada dua fase dari pernafasan, ada inhale, exhale gitu kan ya. Kalau inhale itu apa? Ketika kita menarik nafas, paru-paru kita membesar nggak? Ketika kita narik nafas, masukkan inhale ya. Paru-paru membesar nggak? Dada membesar nggak? Membesar ya kita nih. Nah, jadi kita bisa lihat dia itu arahnya ke sini, apa? Membesar ya. Kenapa? Saya menarik udara masuk ke tubuh saya, inhalation. Ya, kalau exhalation, kita mengeluarkan udara itu dari tubuh kita sehingga paru-paru kita akan menciut. Dalam arti bukan menciut negatif ya, tapi akan mengecil. Ya, kenapa? Kita niup udara dari dalam ke luar. Ya, apa yang terjadi? Nah, ketika dia meniup, pasti kan masuk ke saluran pernafasan. Di saluran pernafasan ada yang namanya pita suara. Makanya kita bisa lihat ya, kalau di proses pernafasan itu nanti si porsinya itu akan lebih banyak exhale sebenarnya. Ya, inhale exhale kita bisa lihat. Jadi kalau kita bisa lihat ada sekitar 40-60%. Jadi dekat ya antara inhale sama exhale seperti itu. Kalau bernafas. Beda kalau kita sedang berbicara. Karena ucapan itu dihasilkan ya oleh udara yang ditiupkan dari paru-paru keluar. Namanya exhalation. Paham ya? Ketika pernafasan akan berimbang dong kan, masuk keluar. Tapi ketika yang namanya membahas sebuah ucapan, ya exhalation akan lebih dominan. Kenapa? Karena dia meniupkan udara dari paru-paru, ditiupkan, menekan ke saluran pernafasan, nanti dia akan tekanan itu kan sampai ke namanya vocal fold, pita suara kita. Nah, si pita suara ini nanti akan membuka. Nah, ada namanya glottis, kita bisa lihat ya, organ tubuh seperti itu. Ketika buka tutup akan menghasilkan sebuah proses aerodinamis. Itulah lahirlah sebuah yang namanya ucapan itu sendiri. Oke, sampai paham? Paham ya? Kita bisa lihat inhalation sama exhalation. Inhalation, naik nafas. Nah, paru-paru kita akan mengembang. Kalau exhalation, paru-paru kita akan mengecil. Karena apa? Udara ditiupkan dari paru-paru kita keluar gitu kan. Ya, when the inhalation, muscle of the thoracic cavity expand apa? The chest. Ya. Air pressure decrease and air is taken in. Air pressure is less thorax than in atmosphere and air flows in. Kalau exhalation, when the pressure is greater in thorax gitu kan ya, air flow out that is a decrease gitu kan ya, in chest cavity and an increase in air pressure. Jadi bilang akan bertambah sih posnya. Kenapa niup? Kalau niup dari paru-paru nah gitu kan ya. Jadi tekanan akan tinggi dan ke bagian pita suara dan ngebuka glottis pop. Nah, akhirlah yang namanya sebuah suara, makanya pita suara. Nah, ucapan itu berbeda dengan suara yang lebih spesifik. Nanti kita bisa lihat itu dibentuk dari behavior, dari sebuah kultur dari otak kita, dan sebuah yang namanya linguistik seperti itu. Nah, kita bisa lihat, jadi breathing for speech versus breathing for life. Nah, for life itu kan menapas. Kita bisa lihat di sini. Sorry. Jadi bernapas itu ada yang bisa buat ucapan atau buat hidup. Ya, emang bernafas seperti itu. Ya. Breathing for speech use same muscle. Emang menggunakan otot yang sama, organ-organ sama, but is control more. Oke, jadi kalau kita bicara itu, ketika kita bicara, ya proses pernafasan itu benar-benar dikontrol. Karena akan menghasilkan bunyi-bunyi itu sendiri. Ya, exhalation pace is longer than inhalation pace for speech. Nah, balik lagi. Tadi saya bilang kan, ya bahwa proses meniupkan udara dari paru-paru keluar itu akan lebih lama dibandingkan dengan menghirup udara. Ya, itu untuk speech gitu kan. Nah, breathing for life
inhalation and exhalation pace are same. Jadi apa? Ya kita akan namanya bernafas kan, narik, hirup, buang, hirup, buang, hirup, buang, itu kan bernafas. Tapi kita kata bahas yang namanya ucapan akan lebih dominan yang namanya exhalation pace. Ya, tapi dalam artian dikontrol dong. Ya, kita nariknya banyak, ngeluarin sedikit-sedikit ya untuk menghasilkan namanya ucapan itu sendiri. Jadi hati-hati ya. Jadi sama-sama menggunakan organ-organ tubuh yang sama, yang membedakan adalah proses mengontrolnya. Kalau proses pada speech itu exhalation dominan. Dia itu akan lebih lama dibandingkan dengan fase inhalation. Ya. Kemudian kalau breathing for life ya sama-sama. Seperti yang saya bilang sekitar 40-60 gitu kan ya. Makanya orang lebih banyak mengeluarkan udara dibandingkan dengan menghirup. Nah, untuk volumenya ya pasti sama. Cuman maksudnya si waktunya seperti itu, porsinya seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi breathing for speech sama breathing for life itu dua hal yang berbeda. Kalau breathing for life, pasti inhalation and exhalation pace-nya sama. Tapi ketika breathing for speech, ya kan ya, dikontrol dengan lebih dominan. Kenapa? Baik lagi, kita akan mengatur sedemikian rupa gimana si suara ini menjadi sebuah ucapan. Nah, itu perlu dikontrol sedemikian rupa oleh organ-organ tubuh yang ada di tubuh kita. Ya, exhalation pace is longer than inhalation pace for speech. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak? Halo? Terusnya kedengeran nggak? Belum ada. Belum ada. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, ini ya. Jadi ada phonation-nya gitu kan ya. Kita bisa lihat di sinilah bunyi-bunyi itu diatur sedemikian rupa. Ya, kita bisa lihat vibrating mechanism. Ya, jadi vibrasi gitu kan. Ya, ini penting apa? Kita butuh yang namanya vocal fold, pita suara. Kalau nggak ada pita suara, ini pita suaranya rusak, ya suara kita bisa hilang. Contohnya kalau kita sering teriak-teriak, main gitu kan ya, ke wahana-wahana seperti dunia fantasi, wah teriak-teriak ini rusak. Pita suaranya mengalami kerusakan, nanti nggak bisa apa. Nah, ini bagian buka tutup nih, glotisnya ini. Nanti kalau ada udara dia ngebuka. Ketika disirup lagi, tutup lagi. Nah, inilah seperti yang saya bilang, ibaratnya ini buka tutup ini menjadi frekuensi tertentu menghasilkan suara ya yang berupa ucapan itu sendiri. Nah, ini otot-ototnya kita bisa lihat ya, arytenoid cartilage sama epiglottisnya. Biasanya yang rusaknya bukan pita suaranya, tapi ini otot-ototnya. Karena apa? Ya, kecapean. Kalau kecapean ya paling mengerikan itu kalau pita suaranya rusak. Tapi jarang sih seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Jadi phonation is rapid opening and closing of the vocal fold for sound. Jadi suara muncul, ya, ucapan muncul, ya, karena apa? Adanya buka tutup yang sering. Ini si glottis ini buka tutup, nah menghasilkan yang namanya sebuah suara. Nah, buka tutup gimana? Tadi bisa bilang, paru-paru akan meniupkan udara lewat saluran pernapasan dan akan meniup ke si bagian pita suara kita. Nah, pita suara kita kan elastis kan. Ketika ada udara masuk, dorong, dia ngebuka. Ketika selesai itu nutup lagi, buka tutup. Nah, itulah menghasilkan sebuah suara itu sendiri. The vocal fold lies horizontally in the larynx. Nah, jadi kan horizontal ya, kita bisa lihat. Horizontal seperti ini kan, lurus itu. Kita bisa lihat di awal. Ya. Nah, seperti ini. Horizontal ya, si vocal fold-nya. Kita bisa lihat ini yang vocal fold-nya horizontal. Ketika paru-paru niup, ngebuka, buka tutup. Nah, buka tutup ini yang menghasilkan suara itu sendiri. Jadi nggak mungkin buka terus. Ya, jadi semakin buka tutup itulah yang menghasilkan suara itu sendiri seperti itu. Ya, kita bisa lihat. Oke. Nah, kemudian they attach laterally to the thyroid cartilage gitu kan. Nanti kita punya dekat-dekat kelenjar tiroid kita. And posteriority to the arytenoid cartilage, they are free in the middle. Nah, ini baik lagi. Jadi, si pita suara ini membutuhkan otot untuk apa? Tadi, keelastisan buka tutupnya itu sendiri. Ya, makanya seperti kita bisa lihat, dari sinilah, makanya ketika ada yang rusak, baik itu pita suaranya buka bisa, atau ini otot-otot yang ada di sini, muscle-muscle-nya, nah, bisa menjadikan suara itu nggak keluar. Kenapa nggak elastis? Kenapa nggak elastis? Ya tadi terjadi trauma. Kenapa? Karena kita menggunakan si otot ini secara apa diforsir gitu kan ya terus-terusan dan menghasilkan yang kecapean jenuh ya. Kalau jenuh ya bisa mengalami trauma seperti itu. Oke, kita bisa lihat
Jadi the opening of the middle vocal fold is the glottis. Nah, glottisnya ini. Ya, nanti kalau misalkan kalian bisa cari di googling, ya nanti ada dia itu di USG, ya dengan bantuan alat USG. Nah, kelihatan nanti orang kalau ngomong itu ternyata ini glottis ya. Bisa aja glottisnya buka, nggak buka tuh. Ini nutup juga. Ini namanya glottis. Nah, ini yang tadi saya bilang, dialah yang membuka tutup si pita suara ini dan menghasilkan suara ya pada saat paru-paru meniupkan udara seperti itu. Kita bisa lihat. Nah, contohnya kita bisa lihat juga, ini jadi baik lagi, reduction of attenuate close the vocal fold, the middle of the vocal fold vibrate to end from midline. Tadi bilang, tadi midline-nya ada glottisnya di midline, nanti dia akan bervibrasi gitu kan. Ya, sedemikian rupa, baik itu dari dalam maupun dari luar. Ya udara kan gitu kan ya, bisa masuk, bisa keluar seperti itu. Ya dari midline-nya seperti itu. Kemudian vibration vocal fold produce voicing. Nah inilah, si vibrasi inilah. Jadi kalau misalkan pita suara cuma ngebuka doang, ya nggak akan muncul suara. Justru suara itu muncul ketika pita suaranya apa? Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Jadilah vibrasi itu sendiri. Nah, si vibrasi ini yang menghasilkan suara. Suara berbentuk ucapan. Bisa aja. Nah, itu kan kita menghasilkan suara juga. Ya, dari mana? Ya tadi sebenarnya ya ditiup udaranya gitu kan. Cuma baik lagi ketika kita membahas tentang speech itu, ya balik lagi kita udah tahu tatanan linguistiknya ada juga, nggak sembarangan. Beda dengan suara tadi, ya itu kan suara juga seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita bisa lihat position of the vocal fold. Jadi open itu abducted, ya kalau close itu adducted. Ya, abducted sama adducted. Nah ini bisa kalian tahu juga. Tapi nanti kalau di ujian sih nggak tahu. Ini biar kalian tahu dulu. Kenapa? Nanti pada saat kalian meneliti di sini kan harus tahu suara itu dapat dari mana. Oh, vocal fold. Vocal fold itu seperti apa? Ya, kemudian nanti masuk ke saluran pernafasan, oh itu jadi resonansi. Ini kan vibrasi beda sama resonansi. Vibrasi itu di vocal fold di pita suara. Biar apa? Nanti saya tahu, oh ternyata suaranya dihasilkan dari situ. Nah kira-kira ya gimana caranya saya dapat mengenali itu semua seperti itu. Oke, jadi ada 3 bisa lihat ya, the major aspect of voice influenced by vocal fold movement. Nah, ada 3 aspek gitu kan ya dari suara itu yang dipengaruhi oleh pergerakan dari si pita suara. Oke, yang pertama adalah pitch. Nah, kalau kalian sering nonton acara-acara nyanyi, ya, kalau nanti bisanya si jurnya itu langsung bilang namanya pitch control. Pernah dengar nggak? Halo? Ya, ini pitch controlnya gimana gitu kan ya? Ini pitchy. Oh, pitchy itu apa? Ya, tadi dibilang dia itu nyanyinya nggak bersih gitu kan ya. Kenapa? Tadi ya, jadi melebihi pitch yang seharusnya gitu kan. Sebab apa? Pitch itu adalah fundamental frekuensi. Kita bisa lihat. Frekuensi of vibration. Oke. Pitch adalah frekuensi of vibration. Ya, jadi itu adalah frekuensi dari si vibrasi itu sendiri. The rate of vocal fold vibration is called the fundamental frequency. Paham ya? This is measured in terms of hertz or CPS. Therefore, if vocal fold vibrate to 100 CPS, it is a fundamental of 200 Hz. Nah, pada umumnya manusia itu memang di sekitar 200 Hz. Kalau perempuan itu minimal 200, 190 Hz lah, 200-an Hz lah. Kalau laki-laki itu maksimal 100-an atau 200 Hz. Kecuali kalau ada suaranya kayak perempuan. Ada gitu, ada juga. Ya, jadi pada umum itu sekitar 200 Hz. Nah, si frekuensinya, pitch-nya gitu kan. Ketika dia ucapkan ya. Nah, kalau di musik beda lagi ceritanya. Di fundamental frekuensi, ya, di speech sama di musik akan jauh berbeda. Kalau yang namanya musik itu sangat dinamik. Dinamik bisa nggak mau di 200. Bisa juga, kan baik lagi, manusia itu bisa dengar dari 20 Hz sampai 20 kHz. 20 kilo berarti 20. Nah, itulah suara range yang didengar oleh manusia. Di luar itu didengarkan manusia. Jadi 20 Hz sampai 20 kHz. Paham ya? Akan tetapi namanya di pitch, namanya frequency of vibration, yang dipanggil dengan fundamental frekuensi, ucapan itu ya berkisar di 200. Ya. An increase in pitch
in frequency, high speed, high frequency. Nah, contohnya jurnal bebek. Nah, itu udah high speed. Ya, high frequency. Tapi kenapa? Jadi si vocal fold bukan ya. Jadi apa? Si vocal fold-nya itu pergerakan gitu kan. Gitu. Nah, the frequency of vocal fold vibration depend on the mass and length of the vocal fold and the tension. Makanya ada penyanyi-penyanyi yang dia itu enggak pita suara yang tapi dia mampu mengatur ya tensinya gitu kan ya. Karena tekanannya bisa nyanyi dengan baik. Juga yang memang bawaan dari lahir si pita suaranya itu unik. Ya misalkan bentuknya unik bisa 4 oktav, 5 oktav bisa. Ya tadi bentuk pita suaranya unik, meskipun dia nggak bisa nyanyi, tapi kan bisa belajar. Tapi kalau ada juga orang yang bisa nyanyi, ya ucapan-ucapannya kita bisa lihat bagus. Iya, kenapa? Ya tadi dia bisa ngatur. Tapi secara vokal fold dia bisa kayak orang biasa seperti itu. Ya, jadi pita suara ini ketika bergerak itu mempengaruhi ada yang namanya 3 faktor utama ya. 3 faktor utama dari suara yang dipengaruhi oleh pergerakan dari si pita suara itu sendiri. Yang pertama adalah pitch atau dikenal dengan namanya frequency of vibration atau juga bisa dipanggil dengan fundamental frequency seperti itu. Oke, sampai sini tanya halo? Nggak ada? Oke, kalau kita lanjut. Pitch ya, pitch. Nah, yang kedua adalah loudness, intensity of sound. Oke. Oh, di gambar itu RGB ya gitu kan ya, 0 sampai 255. Misalkan seperti itu intensitas. Ini adalah intensitas di suaranya gitu. Loudness yang pertama pitch, yang kedua loudness, ya, kekerasan gitu. Involve the amount of energy generated by vocal movement. Jadi baik lagi. Ya, jadi pergerakan si pita suara ini akan menghasilkan ya, sebuah energi yang menunjukkan kekerasan suara itu. Makanya kalau orang marah sama orang enggak kan suaranya beda ya. Kalau orang marah cenderung suaranya itu lebih keras. Kenapa? Ya tadi karena pergerakan ini ditembakkan dengan tensi energi. Ya, intensity increase air pressure gitu kan ya. From the lung. Ya, jadi baik lagi, intensitas suara ini akan semakin tinggi tergantung dari tekanan yang ada dari paru-paru. Yang datang dari paru ya. And in the amplitude of the vocal fold vibration. Jadi ketika kita bisa lihat paru-paru meniup udara, ya nanti dia akan menembak ke si pita suara. Ketika tekanannya tinggi, nanti pita suaranya akan membuka lebar. Ya, akan buka lebar, si loudness-nya pasti keras. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan air pressure sedikit, si glottisnya bukanya sedikit. Ketika bukanya sedikit, ya kekerasannya nggak akan sekeras tadi ketika kita lihat glottis buka gitu kan. Seperti itu. Ya, involve the amount energy generated by the vocal fold movement. Yang terakhir adalah intensity increase with increased air pressure gitu kan, from belang and increase amplitude. Nah, ini kayaknya ke ini ya, copy paste gitu sudah seperti itu. Kita lihat. Ini yang ketiga adalah quality gitu ya. The sound quality of the voice ya. This is affected by the pattern of the movement and the vocal fold. Jadi apa? Ada pitch, loudness, sama quality. Pitch, loudness, and quality. Pitch, loudness, and quality. Pitch, loudness, and quality. Nah, inilah fitur-fitur yang dihasilkan dari vocal fold atau vocal source. Nah, hati-hati ya. Fitur-fitur yang dihasilkan dari vocal source. Nah, saya bisa tahu nih, jenis kelaminnya pria atau wanita apa dari pitch. Langsung kelihatan. Ya, nih. Nah, jadi saya bisa tahu jenis kelamin seseorang dari ucapannya itu, ngecek pitch-nya aja. Saya udah nyoba. Ya, ternyata bisa unik. Gitu kan. Dengan lihat pitch-nya, saya bisa tahu jenis kelaminnya pria atau wanita. Tapi ada juga kemungkinan pria yang suaranya seperti wanita, wanita yang suaranya seperti pria ada juga. Tapi yang kita deteksi suaranya, bukan dari orangnya seperti itu. Oke, ini dari pitch itu kita bisa lihat, oh ternyata dengan namanya vocal fold movement ini kita menghasilkan pitch. Nah, pitch wanita cenderung lebih tinggi. Seperti saya bilang, kita 200 sampai di atas 200 Hz malah.
kalau perempuan. Kalau laki-laki itu di bawah 200 Hz. Makanya kalau dia nyanyi suka ada kalau yang namanya bass, bariton, kalau perempuan sopran itu kan ya. Beda oktavnya kan. Ya seperti itu. Jadi kita bisa lihat ada pitch, loudness, and quality. Ya, the sound of quality. This is affected by the pattern of movement of the vocal fold. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa suara orang beda, ada yang unik, ada yang bagus, ya tergantung dari si quality-nya, dari si apa si suara itu sendiri. Oke, sampai sini apa pertanyaan? Halo? Halo? Ada yang bertanya nggak? Suara saya kedengaran nggak? Dengeran, Pak. Dengaran ya? Oke. Ya, baik lagi ya, kita bisa lihat. Hari ini kita belajar tentang Human Speech Production System. Oke. Jadi nanti kita punya organ tubuhnya, ada faring, ada laring. Nah, yang berikutnya adalah si faring itu sendiri. Tadi kan pertama vibration. Nah, vibration itu berhubungan dengan vocal fold, pita suara. Nanti kalau di penelitian suka ada yang dibilang juga vocal source, sumber dari si suara itu sendiri. Apa ya si pita suara? Vocal fold. Itu namanya vibrasi. Nah, yang kedua adalah resonansi. Oke, tapi sebelumnya ada respirasi. Ya, organ pernafasan itu penting banget. Tanpa itu suara itu nggak pernah ada. Oke, berarti respirasi, respiration, vibration. Nah, ini resonansi, ya, resonance. Ya, the characteristic quality of the voice. Nah, ternyata saya juga mempelajari ini, ya, untuk mengenali ucapan seseorang, siapa dia, untuk mengenali siapa ini suaranya siapa, itu ternyata ya fitur-fitur vocal source ya nggak lebih baik dibandingkan dengan vocal track. Jadi suara kita itu unik gara-gara resonansi ini. Okay, the characteristic quality of the voice. The speech mechanism is resonator. It is like an air-filled tube. Yang kita bisa lihat seperti itu. The fundamental frequency generate the vocal fold is resonate in the vocal tract. Nah, tadi kan si vocal fold itu vocal source, ya. Nah, itu menghasilkan sebuah vibrasi, nanti dia akan ditiupkan. Oh ya, ditiupkan ke si vocal tract, ke saluran pernafasan kita. Ya, kemudian nanti dia beresonansi. Ya, kalau itu mah teng 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 gitu kan ya. The vibration of the vocal tract is the harmonic frequency. Nah, frekuensi everybody or object has its own natural frequency. Baik lagi. Ya, setiap orang dan setiap objek itu punya apa? Frekuensi alamiahnya sendiri. Ya, seperti yang saya bilang, saya bisa mengenal ini suara apa? Oh, ini suara Anthony tadi saya bilang. Oh, ini suaranya Jason. Oh, ini suaranya misalkan siapa? Kenji dan lain sebagainya. Hanya dengan mendengarkan suara, saya nggak lihat siapa yang ngomong ya. Saya dengarin suaranya, udah tahu. Kenapa? Ya balik. Jadi masing-masing punya frekuensi alamiahnya sendiri. Nah, si frekuensi ini, selain tadi vibrasi, kan kalau nyanyi itu vibrasi ya, kalau nyanyi. Tapi kalau misalkan dengan yang namanya mengenali karakteristik seorang itu ternyata dari vocal tract. Seperti itu. Kita bisa lihat, those frequency that match the vocal tract natural frequency will be amplified. This is resonance. Gitu kan. Nah, contoh kita bisa lihat, ini ada tomi dari faring. Ya, faring ya. Bukan ngebahas laring, tapi faring. Kita bisa lihat. Ini laringnya. Disinilah kita bisa lihat ada pita suaranya. Nah, ternyata seorang itu unik dari sini. Faktor si faringnya. Jadi ada nasofaring, nasal cavity. Ini kan saluran udara di hidung. Kemudian ada orofaring. Nah, ini oral cavity. Ini lewat mulut. Sama hypofaring atau dibilangnya faring or faring. Ya, seperti itu. Jadi, ini si faringnya itu. Jadi ada 3 bagian, nasofaring, orofaring, sama faring. Nah, si nasofaring berhubungan dengan saluran hidung, kalau orofaring dengan saluran mulut. Ya, nah, you hear it bone laring, ini laringnya seperti itu kita bisa lihat. Nah, ternyata ya si resonansi ini ya terjadi di faring. Oke, si resonansi ini ya dominan terjadi di faring. Oke, kita bisa lihat. Nah, kita lihat di gambar yang tadi, ini ada 3 bagian dari faring. Ada nasofaringnya, ada orofaring, oh ini hypofaring atau dikenal dengan namanya laring ofaring gitu ya. Laring ofaring. Jadi ada laring sama ofaring ini kayak perbatasan lah gitu seperti itu. Makanya itu namanya hypofaring.
atau dikenal dengan laring ofaring seperti itu. Kita bisa lihat. Nah, yang berkontribusi dalam menghasilkan ucapan itu bukan faring ofaring, laring ofaring atau di hipofaringnya, tapi mana? Di nasofaring sama orofaring. Seperti yang saya bilang, pada umumnya orang ngomong itu lewat saluran mulut kan. Tapi ada juga orang yang nggak lewat saluran mulut menghasilkan sebuah suara. Sonotogi, sonotogi, sonotogi. Nah, kalian tahan mulutnya. Kalian tahan mulut, tapi kan bisa menghasilkan suara kenapa? Lewat hidung kan? Makan belum. Nah, itu coba kamu kalau cobain. Jadi ada baik lagi. Nah, ini si dua bagian, dua organ ini yang ada di faring ini yang masuk dalam sistem resonansi dari si ucapan itu sendiri. Ini kita bisa lihat, ya ada dua sistem yang provide resonance to sound and pass through to the oral and nasal cavities. Ya, jadi baik lagi, makanya ternyata secara linguistik ya, ucapan itu bisa dihasilkan dari organ mulut, ya, atau orofaring, atau organ hidung, atau nasofaring. Ya tergantung. Nah, pada umumnya orang ya lewat mulut lah. Makanya ketika ngomong ada artikulasi. Nah, artikulasi itu kan mulut ya. Seperti itu. Kita bisa lihat, ini artikulasinya. Nah, ini huruf O. Ini dia itu membuka gitu kan. Ya. Ini kan fonem ya. O, L gitu kan. E, I, I, buka ya. Tapi kita F, V, B, PM, itu nggak ngebuka ya. Nah, ini namanya artikulasi. Nah, di dalam yang namanya ucapan, inilah yang menciptakan ya sebuah pola ucapan itu sendiri, dari artikulasi itu sendiri. Makanya kalau misalkan di public speaking suka bilang, oh udah ya, harus bulat suaranya gitu. Kenapa? Biar jelas kedengarannya. Ini artikulasi itu sendiri. Paham ya nih? O ngebuka, Q, W gitu ya. Ngebukanya lebih sedikit. Tapi kalau O itu kan gede banget. Ya, BPM itu sama sekali kita nggak buka mulut. BPM. Nah, ini kita bisa lihat. Ini artikulasi ya. Kita bisa lihat. Serve to produce the different configuration which make up the different speech sound. Kita bisa lihat. Ini contohnya, dynamic of speech production. Ya, speech is dynamic rather than a static phenomenon. Maksudnya, ya, artikulasi ini sangat penting, mempengaruhi dari hasil ucapan itu sendiri. Meskipun orang yang sama bilang Bandung, bisa menghasilkan sebuah sinyal ucapan yang berbeda. Makanya dia disebut speech is a dynamic rather than a static phenomenon. Kalau yang namanya tangan ya gitu-gitu aja kalau di foto ya. Kalau yang namanya muka ya gitu-gitu, tapi kalau yang namanya ucapan itu sangat pengaruh. Apa dari sisi emosional, dari sisi artikulasi, lagi sakit. Ya, makanya itu sangat dynamic. Ya, sangat dynamic. Contohnya kita bisa lihat ini sebuah sinyal ucapan, ini dalam amplitudonya. Ya, kita bisa lihat ini sebuah area yang dinamik. Nah, ketika menyebutkan kata atau kalimat yang sama, ya itu pasti sinyalnya bisa berbeda. Tapi kalau secara pola yang mirip. Tapi baik lagi kan ini time domain. Ya, ada yang ngomong ketika itu cepat. Ketika ngomongnya lambat, beda lagi seperti itu. Makanya kita bisa lihat harus dipahami juga bahwa sinyal ucapan itu akan berbentuk dynamic. Ya, individual speech sound are described in terms of target position. Ongoing speech is better too, gitu kan ya? In terms of movement. Baik lagi seperti itu. Nah, contohnya kita bisa lihat sound in a word don't follow each other like print letter. Nah, ya. Jadi suara itu dalam sebuah kata itu nggak ngikutin ya tulisan-tulisan yang ada di sana. Bisa aja ya tadi berbeda. Kenapa? Ya baik lagi karena ini dynamic of speech production itu sendiri. Ya, spoken sound overlap with each other. Iya. Nah, inilah yang disebut dengan co-articulation. Ya, jadi spoken sound overlap with each other. Jadi nyambung. Ketika nyambung ada yang overlapnya gitu. I miss you, I miss you, I miss you gitu. Miss you gitu kan. I hate you gitu ya, seperti itu ya. Seperti itu kita bisa lihat, ini co-articulation, nah maka muncul. As the articulation are in the process of forming one sound. Their positioning prepares them for the sound that follow. Kita bisa lihat, speech sound influence and are influenced by other sound within a phonetic environment. Nah, baik lagi tadi. Ya kan dibilang di awal apa? Dia itu overlap.
dengan suara-suara lainnya. Yang ketika di overlap kita bisa lihat di sini, ya, speech sound are influenced by other sound within a phonetic environment. Jadi kan dalam sebuah lingkungan fonetik ya, bunyi kan ya. Bunyi itu secara fonem itu jelas seperti apa. Ya, the dynamic nature of speech mean that we are planning even before they occur. Ya, seperti itu ya. We may articulate one segment before completing another. Jadi kita bisa menyebutkan sebuah segmen, ya, mengartikulasi, yang menyebutkan lah sebetulnya sebelum ya kita itu menyelesaikan yang lainnya. Ya, we may be as much as several segment ahead or behind in our motor activity. Seperti itu. Hanya kita bisa lihat ini co-articulation important critically because a client cannot simply be taught ya to pronounce a given sound in one simple ways. Need to provide practice in innovative phonetic environment. Nah, ini berhubungan dengan phonetic kita bisa lihat ya. Nah, ini ada fonem. Nah, ini fonem. Ya, for example of co-articulation, point of article gitu ya. Jadi titik-titiknya gitu kan, for K is more forward palatal than velar. Ya, kemudian is more posterior uvular than velar. It's actually velar. Nah, ini kita bisa lihat iki, uku, aka gitu kan ya. Sneeze, snooze, si, shu, seperti itu. Mirip-mirip ya. Jadi akan ya itu suaranya itu akan overlap dengan yang lainnya gitu kan. Tapi ketika masuk ke suatu area ya dalam sebuah lingkungan fonetik ya bisa beragam gitu kan. Nah, artinya juga bisa beda. Iki, uku, aka, sneeze, snooze, si, shu, ya, si, ya, seperti itu kita bisa lihat nih mirip-mirip co-articulation seperti itu. Ya. Why do we have co-articulation? Ya, baik lagi. It's not because we are lazy. Jadi kan karena kita malas ya, tapi apa? There are too many demands of speech mechanism that there is time ya to fulfill them. Ya. Yang pertama, normal conversation is produced at a rate of between 10 to 20 gitu kan segmen per second. Ngeri nggak? Ya, jadi percakapan biasa itu menghasilkan apa? Sebuah ya rate gitu kan ya. Akan ada 10 sampai 20 segmen per detik gitu. Ngeri nggak? Which implies a maximum kan ya 100 millisecond per segment. Wih, ngeri. Ya, kalau ada 10 kan 10 second kan 1000. 1000 bagi 10 is 100 kan. Ya, implies a maximum of 100 millisecond per segment. Ngeri nggak? Segmen itu adalah satuan-satuan kali dari ucapan itu sendiri. Jadi kalau misalkan dalam 1 detik, saya pergi ke kantor, saya adalah mahasiswa ITHB. Ya, ketika dipecah-pecah, bisa ada 10 sampai 20 segmen itu. Ya, bunyi itu sendiri gitu kan. However, it takes much longer than this to complete any speech gesture and then return to the starting point. Therefore, something has to give this gitu kan. Compromise gesture are made seperti itu. Kita bisa lihat di sini. It's true that dialect and register of speech ada formal and informal, ya, formal versus informal, differ of the amount gitu kan ya, articulation that can be made gitu. Nah, non-native speaker want to learn this low accommodation gitu kan ya, in order to sound more normal. The second language learner often has a hyper-correct pronunciation that sounds strange because it lacks the usual shortcut that native speaker take. Gitu kan, seperti itu. Nah, ini need to dismiss co-articulation from assimilation. Nah, assimilation itu kita bisa lihat kita lebih ini ya. Jadi co-articulation adalah ada overlap gitu kan. Ya, dalam satu ucapan, ya, ketika satu ucapan dengan ucapannya pindah ke segmen itu akan mirip-mirip gitu kan. Co-articulation means that two different sound. Nah, jadi co-artikulasi dapat diartikan ya, ada dua bunyi yang berbeda, were being articulated simultaneously gitu kan. Jadi ada dua bunyi yang berbeda ketika itu diartikulasi diucapkan secara bersamaan gitu kan. One tongue movement was made for both sound gitu kan. Seperti itu. Nah, ini kita bisa masuk ke assimilation. Refer to change across the phonemic ya, boundary and result in a major phonetic change. Tadi bilang kalau di co-articulation dimungkinkan terjadi apa? Ada 10 sampai 20 segmen per detik. Saya adalah mahasiswa ITHB. Saya adalah mahasiswi ITHB. Nah, ketika dalam 1 detik itu bisa menghasilkan 10 sampai 20 segmen. Nah, si segmen-segmen ini yang disebut dengan nama fonem, satuan terkecil dari bunyi itu sendiri. Nah, si fonem-fonem ini dibentuk ya, menghasilkan sebuah ucapan. Oke, kalau yang namanya co-articulation dapat diartikan dua bunyi yang berbeda gitu kan. Ya, yang dua bunyi yang berbeda tapi bukan berbeda banget ya, mirip-mirip gitu dalam sebuah ucapan. Kalau the assimilation refer to change that cross phonemic boundaries and result in a major phonetic change. Kita bisa lihat the resulting change is
to a different sound. Nah, baiklah, akhirnya namanya fonem. Satuan terkecil dari ucapan atau dari bunyi. Ya, o, 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 jadi seperti itu. Ya, co-articulation is non-phonemic difference. Nah, kalau di assimilation itu udah jelas bahwa yang berbeda fonemnya. Kalau di co-articulation bukan sekedar fonem, tapi ya itu terjadi, maksudnya orang menyebut apa? Malam, 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 malam. Ya, secara fonem itu mirip-mirip, tapi kalau kita bisa lihat terjadi apa? Perbedaan juga. Ya, malamnya saya dengan malamnya misalkan Anthony. Tetapi secara fonem nanti bisa diekstrak ya mirip. Ya, tapi kalau co-articulation adalah tadi ada yang overlap kan ya, dua bunyi yang berbeda ya dengan maksud yang sama. Ya, tapi bukan perbedaan fonemnya. Kalau di assimilation adalah perbedaan fonemnya. Kalau beda fonem pasti beda kata. Kalau articulation katanya maksudnya sama, tapi pada saat disebutkan bunyinya beda. Kenapa? Baik lagi, ya tiap orang kan punya karakteristik yang unik, dan kemudian dalam 1 detik ada 10 sampai 20 segmen, dimungkinkan ya orang itu ketika ngomong cepat, ketika cepat ya ada yang miss. Tapi maksudnya secara fonem ya harusnya sesuai seperti itu. In assimilation, there is a major change of ya kan in the place of articulation, manner of articulation, or voicing of a segment, such that it gitu kan ya, falls into a different phonemic category seperti itu. Oke, kita bisa lihat. For example, assimilation adalah I miss you, got you, hate you, but. Ya, kita bisa lihat. Di sini kan I miss you, got you, ya, kita bisa lihat. Kemudian hate you, ya, you-nya di sini kan secara phoneme oh iya sama. Tapi ketika masuk I miss you, nah itu bisa beda. I miss, I got you, hate you, but seperti itu. Ya, kita bisa lihat. Ini yang muncul. Ya, jadi adanya regresi assimilation sama progressive assimilation. Jadi ada regression assimilation sama progressive assimilation. Kalau regression assimilation is a particular sound influence the sound immediately preceding it. Gitu kan. Misalkan miss you. Ya dari right to left. Oh miss you. Kalau progressive assimilation, a given sound produce change in the sound that follow left to right. Cat, dog. Nah ini miss you itu apa? Regresi assimilation apa? Jadi satu kata dengan kata itu nyambung. Oh I miss you. I got you. Phone boot. Ya, kalau progresif cat dog. Ya, jadi nggak selalu cat itu di dog itu nggak selalu ini ya nyambung gitu kan ya. Tapi kan tadi balik lagi ini progresif. Jadi langsung loncat gitu kan ya. Ya seperti itu. Beda dengan a given sound produce change in the sound that follow. Nah, ini kan I miss you. I miss you. Nah, seperti itu. Oke, jadi hanya sebagian suara aja yang berpengaruh ke bagian-bagian lain. Kalau ini beda banget gitu ya. A given sound produce change in the cat dog beda. Cat dog miss you. Hate you gitu kan ya. Jadi kalau ini cat dog langsung loncat seperti itu. Jadi seperti itu kita bisa lihat contohnya dari yang namanya sebuah fonem. Ini bentuk si gelombang suaranya kita bisa lihat ada ya kita bisa lihat. Nah ini namanya si frekuensinya. Nah ini fundamental pitch itu di sini fundamental frekuensi. Jadi F0. Nah ini fundamental frekuensi. Ya ini fundamental frekuensi. Nah beda banget ternyata apa? Ya. Kita bisa lihat dari bentuk gelombangnya juga beda banget. Dia lebih rapat. Frekuensinya tinggi nggak nih? Tingginya kenapa? Ini rapat. Oh ini lebih renggang. Berarti kalau kita bisa lihat tekanan udaranya lebih banyak mana? Tekanan udaranya. Oh pasti di sini lebih banyak. Karena dia rapat. Kalau ini lebih renggang. Nah makanya ketika dia lebih rapat, frekuensinya tinggi nggak? Halo. Ya terjadi apa? Oh di sini ada, di frekuensinya di sini kita bisa si F0-nya kita bisa lihat. Oh di frekuensinya ternyata spektrum amplitude di sini tinggi. Kenapa? Ya tadi balik lagi. Ya karena apa? Ini karena rapat. Karena rapat dia tinggi nilainya di sini. Ya beda dengan yang di atas lebih rendah. Ya seperti itu. Ya, di sound pressure kita bisa lihat. Nah di sini, lebih tinggi. Oke, kita bisa lihat ini berbeda dua vowel, dua vokal ya. Nah ini kita bisa lihat ini contohnya vowel dalam bahasa Inggris ya untuk orang-orang Amerika. Jadi kita bisa lihat ada pure vowel, ada diphthong. Gitu kan. Nah kalau bahasa Indonesia a, e, o, gitu kan ya. Diphthong itu apa? I, sungai, I, danau, au. Diphthong itu seperti namanya diphthong. Nanti kita belajar. Jadi soal sungai, I, danau, au.
bangau, au. Seperti itu. Au. Ini kan ya, au, ai. Yang seperti itu. Diftong itu jadi ibaratnya kalau ini kan a, i, u, e, o. Kalau kita ini ya, oh, ai, e, i. Ya, i, ae, di. Kan ya, au, u. Kan cool ya, spoon, you, gitu kan ya. Bird, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi ini kumpulan-kumpulan si vokalnya, ini diftong itu gabungan ya. Jadi si karakternya nggak cuma satu, ai, u, sungai, danau, pantai, ya. Kemudian seperti itu dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi ini vokal ya, jadi kan itu nggak bukan ini, seperti itu. Oke, sampai sini yang bertanya? Halo? Ada yang bertanya nggak? Halo? Pak, saya kurang jelas sama yang progresif, regresif, kurang ngerti bedanya. Nah ini, yang ini ya. Iya. Jadi di asimilasi itu kita bisa lihat, ya asimilasi itu kan ada apa? Perbedaan ya. Perbedaan suara, ya terutama ketika masuk ke dalam yang namanya fonem gitu kan ya. Kan di phonemic environment gitu. Beda sama ketika kita masuk di yang pertama sebelum assimilation adalah co-articulation. Kalau di co-articulation itu secara fonem itu sama, cuman nyebutnya beda orang gitu kan. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi yang ada 10 sampai 20 second. Nah, kalau di regression assimilation, jadi hanya sebagian suara aja yang mempengaruhi suara berikutnya gitu. Ngerti nggak? I miss you. Ngerti ya? Jadi kan miss itu kan sebuah ini kan sebuah ucapan ya. Nah, jadi ada sebagian ucapan yang mempengaruhi ya suara-suara lainnya, sebagian aja. Makanya dari right to left assimilation. Jadi I miss you, I hate you gitu kan ya. Kalau yang progressive assimilation adalah a given sound produce change in the sound that follow. Contohnya cat dog. Ya kalau misalkan nih secara misalnya gini ya, kalau bahasa Indonesia ada SPK ya. I miss you, oh I miss you gitu kan. Kalau ini cat dog ada SPK-nya nggak nih? Gak ada. Nah itu terjadi lonjakan yang luar biasa kan, perubahan ya, ngerti ya? Cat dog, ya, hungry eat, naon hungry eat ya. Kalau yang regresi itu lebih ke, oh iya tahu ada satu bagian nanti akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Kalau ini apa? Itu berubah secara drastis gitu, di suaranya. Cat dog. Ya kalau miss you kan orang tuh, oh I miss you, pasti miss mah temennya you gitu, oh I miss you gitu. Kalau cat dog itu kan progresif kan, tiba-tiba dari cat langsung ke dog gitu kan. Tapi memang ada cat dog gitu seperti itu. Paham ya? Seafood gitu kan. Oh kalau seafood kan, oh misalkan ya, oh regression assimilation, oh sea sama food is seafood seperti itu. Ya, kalau food drink nggak ada hubungannya kan? Tapi memang ada kan food drink gitu kan seperti itu. Misalkan food and beverage, nah seperti itu. Ya food beverage. Ya, tapi kalau eat food itu kan seperti itu. Itu regression assimilation. Kalau progresif itu terjadi loncakan yang luar biasa gitu kan. Seperti itu. Oke, Anthony. Oke, Pak. Nah ini belum masuk ke coding ini biar kalian tahu dulu gitu ya. Sebelumnya takutnya nanti kalian pada saat nanti penelitian siapa tahu terinspirasi mau bikin skripsi, mau bikin tugas akhir seputar speech, yang ininya nggak tahu celaka gitu kan. Kenapa? Ini kan dasarnya. Nah, dasarnya itu biar kalian punya pemahaman gitu seperti itu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang bertanya nggak? Tadi bisa diulang Pak yang bedanya koartikulasi sama asimilasi Pak? Nah, kalau yang namanya koartikulasi itu secara fonem itu tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan secara phonetic environment. Ngerti ya? Nah, tetapi orang ketika mengucapkannya itu menghasilkan suara yang berbeda gitu. Nah, biasanya apa? Karena adanya overlap gitu kan. Paham ya? Secara fonetik sama maksudnya gitu, cuman suaranya beda gitu. Kalau namanya coarticulation. Kalau assimilation, Mungkin karena logat gitu Pak, jadi berbeda. Iya, kan kayak dialek gitu kan. Ya. Oh, Tapi maksudnya secara fonem sama gitu kan. Cuman gaya orang ngomong beda gitu. Ngerti kan? iya Pak, benar. Orang ngomongnya beda, jadi pada saat disebut beda. Tapi secara fonem sama gitu kan. Kayak native speaker sama bukan native speaker gitu maksudnya. Nah, that's it. Seperti itu. Ngerti ya?
Karena beda kan, kita bule sama kita kalau ngomong pakai bahasa Inggris beda jauh banget kan. Iya. Tapi maksudnya secara fonem sama kan? Morning, Sama, Pak. morning. Iya kan? Secara fonemnya sama, cuman pada saat disebutkan beda. Kenapa? Tadi karena memang orang itu stylenya beda gitu kan. Kalau di assimilation, memang fonemnya beda gitu kan. Oh iya. Gitu. Ya, jadi memang bunyinya memang beda gitu. Seperti itu. Oke? Makasih. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Halo? Halo, nggak ada? Ini pada kemana nih? Nggak ada, Pak. Masih ada kan semua? Ada Pak. Belum ada pertanyaan. Ada Pak. Oke. Nah, sekarang biar nanti kalian ada kerjaan lain ya. Oke. Biar kalian nyoba-nyobain juga. Ya, saya kasih pertanyaan di Google Classroom. Nanti kalian coba ini. Ya, oke. Jadi oke, saya udah sampaikan sebuah pertanyaan buat kalian semua ya. Topiknya adalah vocal source versus vocal track ya, ada di Google Classroom ya. Saya udah post sebuah pertanyaan ya, vocal source versus vocal track ya. Nah, kita belum masuk ke coding-coding ya, nanti minggu depan kita udah mulai masuk kayaknya harusnya. Ya, seperti itu. Jadi coba saya udah posting sebuah pertanyaan vocal source sama vocal track. Nah, kalian diminta ya untuk membedakan apa sih vocal source, apa sih vocal track. Nah, ngebedainnya gimana? Silakan menjelaskan dengan memberikan contohnya gitu kan. Sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Paham. Seperti itu. Oke, di sini Hana ada Hana? Hana ada, Budiman ada, Keisha ada Keisha? Keisha? Keisha nggak ada? Belo ada Belo? Belo? Pak, kalau udah beres boleh keluar meeting room, Pak. Boleh. Terima kasih, Pak. Yuk.